Bagian yang ke-32 ya. Kita membahas tentang class helper ya. Class helper ini digunakan untuk bantuan ya. Bantuan tentang apa? Nah, kita lihat ya. Oke, helper itu atau pembantu lah istilahnya ya. Sesuai dengan namanya ya, digunakan untuk membantu. Nah, yang dibantu apa? Yaitu membuat atau mengerjakan tugas-tugas tertentu yang sifatnya spesifik ya. Jadi tidak secara global gitu. Jadi helper fungsinya adalah membantu mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya spesifik. Nah, kadang-kadang ditulis dalam format object oriented programming. Tapi kadang-kadang bisa juga ditulis dalam bentuk prosedural yang sederhana. Jadi dalam bentuk native tanpa menerapkan OOP gitu ya. Jadi ini sifatnya fleksibel. Jadi ketika membuat kelas helper itu, kalau kelas ya berarti dipastikan itu adalah OOP. Tapi kalau hanya helper saja, nah belum tentu. Bisa jadi pakai OOP, bisa juga native saja ya. Nah, helper itu dia nanti tidak punya kaitan satu sama lain ya. Walaupun bisa saja helper itu kita jadikan satu dalam sebuah file seperti itu ya. Nah, kita melihat kondisinya. Kalau misalnya kita buat masing-masing satu file gitu ya, nanti terlalu banyak file yang akan dikelola ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya digabungkan dalam satu buah file, dikasih nama apa gitu, helper kah atau apa namanya, kemudian dalamnya punya function-function yang berfungsi secara spesifik sesuai dengan fungsi helpernya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam proyek kita di PBO ini setidaknya kita perlu 2 buah helper ya, yang nanti kita masukkan ke dalam sebuah kelas. Jadi satu buah kelas isinya ada helper-helper gitu ya. Yang helper itu nanti diwakili oleh metode saja langsung. Yang pertama adalah format mata uang. Jadi waktu kita input data, mengedit itu kan tidak ada dimasukkan satuan dari nilai uang gitu ya. Nanti pada saat ditampilkan juga kita masih menerapkan cara manual untuk menampilkan lambang mata uang ya, yang Rp itu masih secara manual, jadi diketik di dalam kode ya. Nanti dengan bantuan helper kita bisa ubah data yang tipenya double, dimasukkan dulu ke dalam helper, di format sehingga keluarnya nanti seperti mata uang yang ada Rp, kemudian ada satuan untuk ribuannya atau jutaan misalnya gitu ya, kemudian di belakangnya ada desimalnya. Yang kedua adalah format tanggal ya. Kita tahu di database-nya MySQL itu nyimpan tanggal, itu formatnya adalah tahun, bulan, tanggal gitu ya. Dan semuanya berisi angka. Kecuali pemisahnya menggunakan tanda das atau garis mendatar ya. Maka kalau ditampilkan seperti itu rasanya kurang bagus gitu ya. Orang membaca itu kurang cepat dalam memahaminya ya. Berbeda dengan misalnya langsung disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara jelas ya. Misalnya tanggal 27 langsung angka 27, kemudian bulannya langsung April gitu, bukan 04 gitu ya. Karena kalau 04 orang masih sempat mikir ini bulan apa gitu. Tapi kalau disebutkan langsung April, nah orang langsung tahu ya, langsung paham. Baru kemudian diikuti dengan tahunnya. Nah, 2 helper ini yang akan kita buat dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Jadi masing-masing satu buah helper itu nanti diwakili dengan satu buah metode gitu ya. Nah, yang pertama metode untuk mata uang ya. Jadi buat dulu kelas helper ya. Kalau dikatakan kelas helper harusnya sudah paham bahwa di sana ada kode kelas, kemudian namanya helper, lalu kurung kurang buka dan tutup ya. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah metode. Pertama adalah metode mata uang yang memiliki satu buah parameter ya di dalamnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengubah tampilan dari biaya sewa dan total biaya sewa menjadi format mata uang Indonesia ya, yang kita buat ya. Yaitu kalau kita lihat seperti ini ya. Di depannya ada Rp, kemudian diikuti dengan angka biaya itu, tapi dipisahkan dengan tanda titik untuk masing-masing satuan. Jadi ribuan, kalau nanti jutaan ada tanda titiknya lagi setiap 3 digit gitu ya. Terus di belakangnya ada desimal itu dengan koma, dan kita kasih nanti 2 angka di belakang desimal. Walaupun pada saat kita memproses angka ini
tidak ada pecahannya gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita menampilkan 2 digit di belakang koma. Nah, kodenya seperti ini, silahkan dibuat ya. Ingat ini di dalam kelas helper, jadi silahkan dibuat dulu kelas helpernya. Filenya langsung aja samakan seperti ini ya. Nah, ini kelas helper, namanya berarti helper.php. Simpannya di dalam folder kelas. Jadi disatukan letak penyimpanannya itu dengan DML dan juga autentikasi, koneksi ya, bukan autentikasi. Jadi dalamnya, di dalam folder kelas itu nanti ada koneksi, ada DML, ada helper. Oke, saya kira saya nggak perlu contohkan itu lagi ya, karena sudah sering kita membuat kelas itu. Nah, yang berikut adalah metodenya di dalam. Pertama, function mata uang, perhatikan huruf besar dan kecilnya, karena ini sifatnya case sensitif dan berbeda ya. Huruf besar dan kecil itu dianggap sebagai yang berbeda. Pertama, kita masukkan simbol dulu, simbolnya adalah RP. Kemudian format ya. Ini diisi dengan number format. Ini adalah metode bawaan dari PHP. Yang mau diformat angkanya yang mana, yaitu yang di parameter ini ya. Yang di parameter ini dimasukkan ke sini. Kemudian segmen berikutnya dari function number format itu adalah berapa digit di belakang desimal. Jadi pecahannya itu mau berapa digit ditampilkan gitu ya. Ini ada 2. Kemudian segmen yang ketiga itu adalah pemisah untuk desimalnya menggunakan tanda apa? Tanda koma yang kita gunakan ya. Untuk format Indonesia itu tanda koma. Sedangkan untuk ribuan itu dipisahkan dengan tanda titik. Ribuan, jutaan, pokoknya per 3 digit itu dipisahkan dengan tanda titik. Nah, ini akan berbeda kalau kita melihat di buku tabungan misalnya ya. Kalau di buku tabungan itu ribuannya dipisah dengan tanda koma biasanya. Jadi kalau ada misalnya 50.000 berarti tulisannya 50,000 gitu ya. Kemudian untuk pecahannya itu biasanya pakai tanda titik. Nah, itu kebalikan daripada format Indonesia ya. Itu format luar negeri itu begitu. Nah, kita buat format Indonesia seperti yang digambarkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian variabel mata uang itu kita replace dengan simbol, kemudian disambungkan dengan format, yaitu yang hasil dari formatting numbernya tadi ya. Jadi hasilnya nanti di mata uang itu adalah RP, kemudian angkanya berapa gitu yang sudah diformat. Lalu kita return mata uang. Jadi kembalikan nilainya itu kepada nama functionnya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam, kita include-kan ya, dan sekaligus di instance pada halaman atau file-file yang memerlukan helper tersebut. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Ini kita gunakan di dalam untuk uang itu kan adanya di 2 tempat ya. Ada di sewa, ada di halaman sewa, di halaman kamar juga ada tuh ya. Maka di kedua file tersebut dimasukkan di include helper. Di sini ya, include, kemudian kelas, nama foldernya, lalu helper PHP. Lalu kita buatkan sebuah objek. Namanya helper new dari kelas helper gitu ya. Oke, itu di 2 file. Kalau saya tunjukkan ada di kamar, satu di kamar ya, karena itu kan ada sewa di situ ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama kan ada include DML ya. Nah, include kan lagi di bawahnya itu kelas helper PHP, lalu dibikin objek seperti ini ya. Ini di file sewa, kemudian di file kamar, lalu di file sewa juga sama seperti itu ya. Include kelas helper. Oke. Kalau sudah di include dan di instance, dibuat objeknya, kemudian sesuaikan kodenya. Nah, yang di bagian file kamar itu untuk biaya sewa kan langsung ya, ada tulisan di sini, kita kan bikinnya manual RP gitu ya. Nah, sekarang langsung dirubah nih jadi seperti ini. Jadi di echo helper mata uang dalam kurung. Nah, biaya sewa ini jadikan parameter untuk dibawa ke metode mata uang yang ada di dalam objek helper gitu ya. Nah, ini untuk kamar. Kalau kita lihat implementasinya di kamar ya. Nah, ini saya tunjukkan.
Nah, seperti ini. Kan semula di sini nih RP gitu ya. RP habis itu disambung langsung biaya sewa kayak gitu. Nah, sekarang sudah menggunakan format. Jadi isinya jadi seperti ini. Helper tadi objek helper ya. Lalu function atau metode mata uang diikuti dengan dalamnya berupa biaya sewa yang mau diformat itu apa. Nanti hasilnya akan ada formatnya gitu ya. Oke, itu di kamar ya. Sekarang di file sewa. File sewa ini sama ya. Total biaya sewa itu dirubah menjadi seperti ini juga. Ada echo, helper, mata uang, lalu total biaya sewa itu dijadikan sebagai parameter untuk diformat sehingga nanti hasil tampilannya akan ada formatnya sesuai dengan yang kita buat ya. Ini di file sewa itu juga ada. Nah, ini ya. Nah, ini echo, helper, mata uang, kemudian parameter di dalamnya adalah total biaya sewa. Sehingga nanti ditampilkan dalam bentuk format yang sesuai dengan apa yang kita buat, yaitu ada tanda lambang mata uangnya, simbol mata uang, kemudian kalau ada satuan akan dipisahkan dengan tanda titik. Selanjutnya lagi untuk desimalnya pakai koma dan 2 digit di belakang. Seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu untuk metode tanggal. Langsung ya, bikin metode tanggal, function tanggal, ada satu buah parameter tanggal juga. Nah, kemudian di dalamnya kita buat sebuah array yang berisi daftar nama-nama bulan. Nah, di sini ada bulan, variabel bulan berupa array, isinya teks atau kalimat atau string ya, dari Januari sampai Desember ya. Nih seperti ini semuanya. Nah, kemudian perlu diingat yang namanya array itu indeks pertama, data pertamanya itu indeksnya adalah 0. Jadi kalau ingin mengakses Januari itu bukan 1 tapi 0. Maka solusinya urutan dari array ini harus kita tambahkan 1 supaya benar sesuai dengan bulan yang kita maksud ya. Nah, atau kebalikannya. Karena kita ingin mengakses ke dalam array, yang array itu selalu dimulai dari indeks ke 0 ya. Maka kalau kita ingin menampilkan bulan keempat menurut kita, berarti bulan April ya. Bulan April itu akan bisa ditampilkan dari array itu adalah pada indeks ketiga. Jadi harus dikurangi 1, 04, nanti harus dikurangi 1. Karena bulan Januari itu indeksnya adalah 0, bukan 1 gitu ya. Nah, ini adalah array untuk nama bulannya. Kemudian kita perlu melakukan substring dari format tanggal yang kita punya dari database, itu dipisahkan dulu tahun, bulan, dan tanggalnya. Tahunnya kita ambil menggunakan substring, kemudian format tanggalnya, lalu diambil dari indeks keberapa dari string tersebut ya, lalu diambil berapa karakter gitu. Nah, ini ada 3 parameter di dalam function substr ini yang dimiliki oleh PHP. Hasilnya nanti adalah tahunnya saja, sebanyak 4 karakter ya. Nah, selanjutnya untuk bulan sama, itu diambil dari TGL juga, dari tanggal yang kita punya dari database. Nah, kita bahas tentang substringnya dulu ya. Substring di sini kemudian dimulai dari indeks yang kelima, diambil sebanyak 2 digit ya, 2 karakter. Ya kan, untuk bulan ya, dari 01 sampai 12. Oke. Kemudian di depannya hasil dari substring ini dibikin sebagai isi dari parameter untuk function ABS. ABS ini maksudnya absolute ya. Jadi kalau dia absolute, kalau di PHP itu misalnya kita nulis 04, maka dia jadi 4. Kalau kita nulisnya minus 5 misalnya, itu akan jadi angka 5. Jadi selalu nanti bilangannya bulat positif gitu ya. Nah, karena 04 itu tidak ada di dalam array, kita harus bikinkan menjadi dia absolute sehingga jadi angka 4 gitu ya, supaya dia bisa dioperasikan secara matematis. Nah, kalau sudah secara matematis itu kita bisa akhirnya nanti mengambil indeks bulan. Nah, kemudian tanggal ya, tanggal ini sama menggunakan substr juga, tanggal dari variabel tanggal ya. Kemudian dari indeks ke-8 diambil sebanyak 2 karakter juga. Karena tanggal dari 01 sampai dengan 31 maksimal ya.
Nah, selanjutnya tanggal itu diformat ulang. Nah, tanggalnya kita ambil yang semula itu tahun, bulan, tanggal dalam bentuk angka semua. Sekarang tanggalnya kita masukin dulu. Misalnya hari ini ya. Hari ini tanggal 27. Titik. Ya, artinya ini concat menggabung. Dengan apa menggabungnya? Dengan tanda spasi. Nah, di sini ada tanda spasi. Jadi tanda petik 1, spasi, tanda petik 1 lagi. Itu berarti kita menyediakan sebuah spasi ya. Lalu di-concat lagi dengan bulan. Ini nama array, ini arraynya bulan. Tapi indeksnya kita sebutkan bulan minus 1. Oke, gitu ya. Kalau sekarang bulan 4, maka bulan 4 karena sudah jadi absolut tadi ya, di BLN itu sudah menjadi angka 4 saja dikurang dengan 1. Berarti diambil dari variabel dari array bulan itu indeks yang ketiga. Nah, indeks yang ketiga kalau kita perhatikan di sini Januari itu adalah 0, Februari 1, Maret itu 2, April itu 3. Jadi kalau dia 04 maka bukan nomor urut yang keempat gitu ya, tapi nomor urutnya yang ketiga di arraynya. Oke, di sini sudah ketemu nih April. Kenapa? Karena yang 04 4 dikurang 1 sama dengan 3 itu adalah April. April kemudian di-concat lagi di tanda titik ya. Lalu ada spasi, kita ngasih spasi, disambung lagi dengan variabel THN. THN tadi berisi tahun 4 digit yaitu 2024. Nah, jadilah dia terbentuk tanggal yang baru, kemudian kita return tanggal ini sehingga nanti bisa kita gunakan dalam halaman yang memerlukan helper tersebut. Oke ya. Nah, cara penggunaannya karena tanggal ini hanya ada di file sewa ya. Di file sewa, maka silakan dilihat di situ kan ada tanggal sewa sama batas akhir ya. Kita tinggal tambahkan seperti ini di depannya echo, kemudian helper objeknya karena sudah bikin objek tadi ya. Kan dalam satu buah file kelas saja ya kan. Helper lalu tanggal. Parameternya adalah tanggal sewa. Selanjutnya yang kedua ini ada garis miring. Ini sebagai pemisahnya ya, pembatas. Caranya sama dengan echo helper, kemudian metode tanggal yang parameternya berisi batas akhir sewa. Seperti itu. Kalau kita eksekusi hasilnya begini ya. Ini adalah kamar, ini dari file kamar. Sedangkan yang satunya ini adalah dari halaman sewa. Ya, karena yang ada tanggalnya kan disewa ya. Atau kita lihat secara real langsung di sini ya. Tanggal itu hanya ada di sewa. Nah, ini ada echo helper tanggal dengan parameter tanggal sewa dan echo helper tanggal dengan isi parameter batas akhir sewa. Kalau kita lihat tampilannya untuk kamar yang pertama ya. Nah, untuk kamar ini sudah terformat seperti ini ya. Jadi inputan aslinya kalau kita edit atau kita tambah itu adalah angka saja, tapi ketika ditampilkan sudah ada format mata uangnya dan dipisahkan dengan tanda titik untuk satuan thousand-nya, untuk ribuan ribunya per 3 digit itu dipisahkan dengan tanda titik. Sedangkan desimalnya menggunakan tanda koma. Ini untuk di kamar. Kemudian di sewa juga sama. Sekaligus kita cek untuk tanggalnya ya. Nah, seperti ini. Untuk biaya itu sudah menggunakan format mata uang. Tadi menggunakan helper ya. Begitu juga dengan tanggal. Sekarang sudah seperti ini kan lebih mudah dibaca ya daripada 2024 garis mendatar 03 garis mendatar 01. Orang sempat mikir dulu 03 itu apaan ya gitu ya. Nah, tapi kalau seperti ini kita lihatnya kan lebih mudah ya. Jadi helper tanggal fungsinya jelas untuk mengubah formatnya, tapi tidak mengubah isi dari database ya. Dia hanya mengubah tampilannya saja. Jadi 1 Maret sampai dengan 1 April, 6 April sampai dengan 6 Februari, begitu lebih mudah dibaca ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Silahkan dikerjakan, dibuat itu, karena saya di pertemuan berikutnya, materi berikutnya tidak akan bahas itu lagi ya. Jadi saya anggap itu sudah ada.
Nah, yang berikutnya di bagian 33 kita masuk ke dalam kelas autentikasi. Jadi kita akan bikin halaman untuk login, kemudian proses loginnya dan proses pengecekan sesinya. Artinya siapa yang berhak mengakses dan seterusnya gitu ya. Oke, itu bagian ke-33.